orang-orang yang cerdas analitiknya itu biasanya mudah memprediksi masa depan. Wow. Halo, kembali lagi di channel AB17. Di video ini kita akan ngomongin soal 3 kecerdasan manusia. Yang semua manusia itu sebenarnya punya ketiga jenis kecerdasan tersebut. Aku punya, kamu punya, dan semua orang lainnya punya. Namun persentasenya berbeda-beda. Dan kalau lu tahu 3 kecerdasan ini aja, dan lu bisa mendalaminya, memaksimalkan 1, 2, atau ketiganya kecerdasan tersebut, insya Allah dengan sangat penuh keyakinan lu akan survive. Dan insya Allah bahkan bisa berlimpah. Dan insya Allah hidup lu akan penuh makna. Sebenarnya ketiga kecerdasan ini sudah pernah diomongkan ya sebelumnya. Ini spill dikit. Ini kita akan ngomongin apa yang diajari oleh Bang Sabda PS di Zenius. Dan sebenarnya ada juga ilmuwan lain yang meneliti dan mirip dengan apa yang sudah Bang Sabda bilang. Atau mungkin sebaliknya ya, Bang Sabda yang terinspirasi dari penelitian tersebut. Tanpa banyak babi bu, kita akan ngomongin soal ketiga kecerdasan tersebut. Gue tulis dulu. Di sini ada tulisan CCA. Untuk orang yang sudah sering belajar di Zenius, pasti tahu ini, CCA. Jadi CCA itu kepanjangan dari cerdas, cerah, asyik. Menariknya, yang seperti gue mention di depan ya, bahwa ada juga penelitian yang mirip dengan CCA ini, yaitu teori, gue taruh mana ya? Pokoknya namanya teori Triarchy of Intelligence. Kalau teori ini gue taunya dari salah satu videonya Koh Raymond Chin. Teman-teman juga bisa lihat di videonya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita secara garis besar dulu. Apa itu cerdas, cerah, asyik? Atau gue tulis dulu deh. Ini kalau dari teorinya Robert J. Sternberg, yaitu teori Triarchy of Intelligence. Di sini di cerdas ada analitik. Di cerah, sebenarnya cerah ini agak berbeda nih. Cerdas dan asyik antara CCA dan Bang Robert ya, Robert J. Sternberg mirip. Tapi kalau di cerahnya ini agak berbeda. Yaitu kalau di teori Triarchy itu adalah kreatif. Tapi nggak apa-apa, ini anggap aja sama ya. Dan yang asyiknya ini adalah praktis. Jadi ada cerdas, yaitu analitik, cerah, walaupun nggak mirip-mirip banget, tapi bisa kita samakan dengan kreatif, dan juga asyik, yaitu praktis. Praktis ini gampangnya adalah praktik lah. Nah, ini gue mau jelasin secara garis besarnya dulu ya. Apa itu cerdas? Cerdas ini berkaitan dengan logika, analitik. Logika atau otak gitu ya. Kemampuan otak. Ya walaupun sebenarnya cerdas, asik, sama cerah ini semuanya pakai otak ya. Tapi yang lebih menekankan itu di ini, di cerdas, analitik, otak. Cerah atau kreatif. Cerah ini apa? Sama aja dengan berpengetahuan. Wawasannya luas. Cerah ini sering dianggap cerdas. Walaupun memang iya cerdas. Cuma tidak seperti cerdas yang ini, analitik ini. Yang asyik, praktis. Ini kata kuncinya adalah pandai bergaul.
bergaul, mudah beradaptasi. Ya, ini adalah garis besar dari CCA atau analitik, kreatif, dan praktis. Oke, kita fokus ke cerdas dulu ya, analitik, yang berhubungan dengan logika dan otak. Kalau misalkan ada premis begini, semua yang di lautan adalah ikan. Ini premis pertama. Premis keduanya, paus ada di lautan. Kesimpulannya, paus adalah ikan. Kalau semua di lautan adalah ikan, ini lautan, ada paus di sini, di tengah-tengah di lautan ini, berarti apa? Kalau misalkan ini lautan ya kan, kolam gede ini bernama lautan, terus ada pari, ada hiu, ada ular, ada kepiting, segala macamnya. Paus ada di lautan, paus ada di dalam kolam ini. Berarti paus adalah ikan. Kalau dari pernyataan ini, premis ini, dan kesimpulan ini benar tidak? Benar, teman-teman. Walaupun kita tahu secara pengetahuan, nanti kita akan bahas di pengetahuan ya, paus itu bukan ikan. Paus itu adalah mamalia laut. Kalau misalkan semua di lautan adalah ikan, ular ada di lautan, berarti ular adalah ikan. Benar tidak? Benar secara analitik, menganalisis. Secara logika benar ini, pernyataan ini benar. Kita tidak bilang secara realnya di kenyataan ya, apakah benar atau tidak. Ini secara apa yang ada aja gitu. Yang ada ini adalah pernyataan satu. Yang ada adalah pernyataan kedua. Nah, kita kesimpulannya apa? Benar atau tidak? Itu aja. Mau kebenarannya nanti paus sebenarnya bukan ikan kek, mau kebenarannya nanti kalau ular, udang bukan ikan kek, itu nanti. Itu ada di ranah cerah, ranah berpengetahuan ini. Nah, apa keunggulan atau keuntungan dari kita menjadi cerdas, menjadi orang yang punya analisis yang kuat? Keunggulannya adalah mudah mengenali hoax. Ini penting banget nih di era digital kita. Orang yang cerdas ini mudah mengenali hoax. Mana berita hoax, mana berita beneran, asli gitu ya. Kalau orang-orang yang cerdas analitiknya, ini bisa mudah mengenali hoax. Jadi terminimalisir untuk kena hoax. Apalagi misalkan, ini mungkin lu baru tahu ya mungkin ya. Tapi orang-orang yang cerdas analitiknya itu biasanya mudah memprediksi masa depan. Wow, ini kita nggak ngomongin takdir ya, ini ngomongin yang namanya bukti-bukti yang ada di masa lalu ya, bukti-bukti yang kita pernah olah sebelumnya itu untuk mengenali masa depan. Oh, kalau masa lalunya begini, berarti kemungkinan besar masa depannya kan seperti ini. Nah, ini orang-orang yang cerdas analitik, logika yang otaknya jalan itulah. Ini mudah memprediksi masa depan. Dan sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita dapatkan kalau kecerdasan analitik kita asah. Ingat ya, kita asah. Karena dari kecil pun, dari kita bayi, kita sudah punya kecerdasan. Tapi kita diasah di setiap harinya. Entah itu di sekolah, atau di luar sekolah, di kampus, di luar kampus. Nonton video-video edukasi, ini mampu mengasah kecerdasan analitik kita. Oke, itu tadi keunggulannya. Kalau kita mampu mengasah kecerdasan analitik kita. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Caranya ada cukup banyak. Misalkan ini. Hal yang banyak ditakuti oleh orang, terutama gue. Dulu gue benci sama matematika, tapi setelah gue telaah, gue bukan benci matematika.
gue benci sama gurunya gitu. Guru matematika yang kebanyakan horor gitu ya, killer segala macam. Ya, tapi kalau kita tahu dan kita mempelajari matematika, ini kecerdasan analitik kita terasa terus. Bahkan di matematika kita tahu ya, ada yang namanya ilmu murni, matematika murni dan terapan. Ya mau murni mau terapan, tetap ini matematikanya ini bakal mengasah kecerdasan. Matematika terapan ini langsung bisa diterapkan gitu, langsung bisa dipraktikkan. Tapi kalau matematika murni, nampaknya cuma hitungan aja gitu, nggak tahu mau buat apa. Tapi dengan hitung-hitungan doang, ini bisa mengasah kecerdasan analitik. Makanya orang-orang yang suka matematika ini cerdas secara analitiknya. Biasanya seperti itu. Apalagi cara supaya kita mengasah kecerdasan analitik kita. Ini mungkin sebagian orang suka nih, gue juga suka. Yaitu main game. Tapi gamenya bukan sembarang game. Melainkan adalah main catur. Kita kalau main catur teman-teman, kita ini tidak jalan satu langkah ke depan aja. Bahkan untuk pecatur profesional, dia itu bisa melihat kemungkinan sampai 5 atau 10 langkah ke depan. Lu bayangin tuh. Itu tadi ya, orang yang cerdas analitiknya itu terasah bagaimana memprediksi masa depan. Melalui catur nih bisa nih. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya cara-cara bagaimana kita bisa memprediksi masa depan. Oh ya, satu lagi tambahan deh. Ini lebih suka juga mungkin teman-teman, yaitu nonton film atau anime detektif yang berkaitan dengan misteri detektif nih. Atau bisa juga baca buku lah. Ya, baca buku yang mengandung cerita-cerita misteri yang detektif ya. Bukan misteri doang, bukan horor gitu doang, tapi juga detektif. Ini gue suka nih. Bahkan kalau teman-teman suka nonton anime ya, gue bisa merekomendasikan seperti Hyouka. Ya selain detektif Conan tentu saja ya. Detektif Conan bagus, Hyouka bagus, banyak lah. Gue sekarang lagi nonton Bungo Stray Dog. Ini tentang detektif juga. Baca buku tentang detektif juga banyak ya. Misalkan Sherlock Holmes ya. Sherlock Holmes juga ada filmnya, ada seriesnya gitu. Jadi ini adalah beberapa cara dari banyak cara untuk mengasah kecerdasan analitik. Supaya apa tadi? Keunggulannya banyak. Kita terhindar dari hoax, ya, terminimalisir lah setidaknya. Kita juga bisa dalam tanda kutip memprediksi masa depan. Oke, lanjut ke bagian berikutnya, yaitu tentang ini nih. Cerah kreatif. Cerah kreatif ini berpengetahuan atau berwawasan luas. Ini biasanya orang-orang yang punya wawasan luas itu dikatakan cerdas. Betul. Karena cerdas dan cerah ini, analitik dan kreatif ini saling nyambung, saling melengkapi. Kayaknya gue nggak usah terlalu banyak untuk ngasih contoh ya dari orang yang berpengetahuan apa atau berwawasan luas. Ya, kalau lu tahu ini, tahu itu ya, wawasan lu tahu tentang Perang Dunia Kedua, tentang sejarah sahabat-sahabat Nabi, begitu juga misalkan kekhalifahan segala macam. Ini cerah kreatif. Ini pengetahuan tadi ya. Misalkan soal paus sebenarnya bukan ikan tapi mamalia laut. Misalkan tentang dinosaurus apa perbedaan Stegosaurus dengan Tyrannosaurus gitu kan. Banyak lah ya cara-cara untuk berpengetahuan atau berwawasan luas. Keunggulannya, ya kita jadi banyak tahu. Kita jadi banyak topik obrolan.
Kalau buat laki-laki ya, terutama laki-laki ya, yang biasanya nongkrong sampai dini hari, ngomongin dajjal lah, ngomongin akhir zaman, konspirasi segala macam. Ya kalau konspirasi ini ada yang kemungkinan benar, ada yang sangat salah gitu ya. Ya pokoknya ini lah banyak wawasannya lah. Nah ini nih topik obrolan yang banyak. Orang-orang yang punya wawasan luas, berpengetahuan, cerah, kreatif ya. Ini topik yang mau diomonginnya banyak. Dan biasanya orang akan merujuk ke dia gitu. Lu tahu nggak tentang perseteruan antara Amerika dan Uni Soviet di Perang Dingin misalkan? Nah, dia tahu tuh. Jadi kayaknya gue nggak terlalu banyak ya untuk ngomongin soal cerah ini, kreatif ini. Tapi orang yang punya kecerdasan cerah atau kreatif ini biasanya ya, wawasannya itu belum diolah. Dia cuma tahu banyak hal, ya. Tapi bagaimana cara mengelolanya itu nggak tahu. Kalau dia tidak mengasah kecerdasan analitiknya. Tapi kalau dia memang berpengetahuan banyak, berwawasan banyak, tapi ditambah dengan kecerdasan analitiknya juga diolah, wah ini mantap sih. Orang yang punya kecerdasan analitik ini biasanya orang yang masuk akal. Sedangkan orang yang cerah atau kreatif atau berpengetahuan luas, ini belum tentu bisa masuk akal. Ya, jadi yang gue sampaikan tadi bahwa cerdas dan cerah di sini ya harus dikombinasikan. Terakhir, yaitu asyik, kecerdasan praktis, yaitu pandai bergaul atau mudah beradaptasi. Teman-teman pernah nggak melihat ada guru, kayaknya banyak ya, ada guru yang pinter sebenarnya, apalagi kalau kita ngobrol gitu ya. Cuma ketika di ruang kelas, dia ngajar, kok nggak nyambung ya. Dia ngomong apa, kita nangkepnya apa. Dia nggak bisa mentransfer ilmunya. Nah, ini nih senjata terakhir umat manusia nih, yang jarang diasah oleh para akademisi, para ilmuwan dan segala macamnya, yaitu asyik, praktis, pandai bergaul, mudah beradaptasi. Kuncinya adalah komunikasi yang efektif. Karena kalau misalkan kita hanya cerdas, kita hanya cerah ya, itu bagus. Tapi kalau kita tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik, ilmu-ilmu yang ada di kepala kita, yang seharusnya kita bisa transfer ya, menjadi pahala, menjadi uang segala macam, ini akan terhambat kalau kita tidak punya asyik atau yang praktis, yang memungkinkan kita untuk pandai beradaptasi, pandai berkomunikasi dengan murid-murid kita, pandai berkomunikasi dengan orang lain, dan segala macamnya. Kan banyak banget orang yang punya ilmu banyak ya di kepalanya, dia tuh pengen ngasih tahu ke murid-muridnya, ngasih tahu ke keluarganya, ngasih tahu ke teman-temannya, masyarakat gitu ya, apa yang ada di kepalanya, tapi sulit karena dia belum mempelajari ilmu komunikasi ini. Kecerdasan asyik. Ini termasuk kecerdasan ya. Asyik ini termasuk kecerdasan. Dan tidak ada hubungannya dengan ekstrovert atau introvert. Mau lu introvert, mau lu ekstrovert, asyik ini harus ada. Supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Gue ini orang introvert teman-teman. Tapi ya gue mencobalah bagaimana supaya bisa beradaptasi gitu. Supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Itu aja mungkin video yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Kita sedikit review bahwa kecerdasan itu setidaknya ada 3. Cerdas, analitik, cerah, kreatif, dan asyik atau praktis. Teman-teman, kira-kira teman-teman ini dianugerahi Allah, dianugerahi Tuhan di mana? Di 1, 2, atau 3. Dan semua orang itu punya ketiganya, tapi persentasenya beda-beda. Ada yang di sini 50, ada yang di sini 40, ada yang di sini 10 misalkan.
Ada yang di sini 60, ada yang di sini 30, ada yang di sini 10. Dan teman-teman bisa mengasah ketiganya. Kalau misalkan teman-teman dianugerahi kecerdasan asyik gitu ya, pandai bergaul, pandai beradaptasi, pandai berkomunikasi, ya coba teman-teman tambahkan asah di kecerdasan analitik atau di kecerdasan kreatif atau cerah ini. Kombinasi ini mantap banget teman-teman. Kombinasi ini mantap banget. Jadi gua pun masih belajar terus soal bagaimana caranya gue bisa mengasah ketiga kecerdasan ini. Itu aja teman-teman video yang bisa gua sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin sedikit lebih panjang. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman buat diri gue sendiri ataupun teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share. Gua AB17, bagian dari Edu Creator. Terima kasih, and have a nice day.